أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat nafas Islami. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidaklah seorang hamba mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada hati yang keras dan jauh dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh celaka orang-orang yang berhati keras dari mengingat Allah. Mereka itu berada dalam kesesatan yang amat nyata. Quran Surat Az-Zumar 22. Syekh As-Sa'di rahimahullah menerangkan, maksudnya, hati mereka tidak menjadi lunak dengan membaca kitabnya, tidak mau mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya, dan tidak merasa tenang dengan berzikir kepadanya. Akan tetapi hati mereka itu berpaling dari Robnya dan condong kepada selainnya. Ciri-ciri orang berhati keras. Syekh As-Sa'di rahimahullah menerangkan bahwa ciri orang yang berhati keras itu adalah tidak lagi merespon larangan dan peringatan, tidak mau memahami apa maksud Allah dan Rasul-Nya karena saking kerasnya hatinya. Sehingga tatkala setan melontarkan bisikan-bisikannya dengan serta-merta hal itu dijadikan oleh mereka sebagai argumen untuk mempertahankan kebatilan mereka, mereka pun menggunakannya sebagai senjata untuk berdebat dan membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang berhati keras itu tidak bisa memetik pelajaran dari nasihat-nasihat yang didengarnya, tidak bisa mengambil faedah dari ayat maupun peringatan-peringatan, tidak tertarik meskipun diberi motivasi dan dorongan, tidak merasa takut meskipun ditakut-takuti. Inilah salah satu bentuk hukuman terberat yang menimpa seorang hamba, yang mengakibatkan tidak ada petunjuk dan kebaikan yang disampaikan kepadanya kecuali justru memperburuk keadaannya. Orang yang memiliki hati semacam ini, tidaklah dia menambah kesungguhannya dalam menuntut ilmu melainkan hal itu semakin mengeraskan hatinya. Wal iyasubillah, kita berlindung kepada Allah darinya. Maka sangat wajar apabila sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan kita semua, ilmu itu bukanlah dengan banyaknya riwayat, akan tetapi hakikat ilmu itu adalah rasa takut. Abdullah anak Imam Ahmad pernah bertanya kepada bapaknya, apakah Ma'ruf al-Qurhi itu memiliki ilmu? Imam Ahmad menjawab, wahai putraku, sesungguhnya dia memiliki pokok ilmu, yaitu rasa takut kepada Allah. Sebab hati menjadi keras. Sebab utama hati menjadi keras adalah kemusyrikan. Oleh sebab itu Ibnu Juraij rahimahullah menafsirkan orang-orang yang berhati keras dalam surat Al-Hajj ayat 53 sebagai orang-orang musyrik. Demikian pula orang-orang yang bersikeras meninggalkan perintah-perintah Allah dan orang-orang yang memutarbalikkan ayat-ayat Allah, mereka menyelewengkan maksud ayat-ayat agar cocok dengan hawa nafsunya. Orang-orang seperti mereka adalah orang-orang yang berhati keras. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan hati menjadi keras adalah berlebih-lebihan dalam makan, tidur, berbicara, dan bergaul. Lembut dan kuatkan hatimu. Sudah semestinya seorang muslim apalagi seorang penuntut ilmu, berupaya untuk memelihara keadaan hatinya agar tidak menjadi hati yang keras membatu. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa hati seorang hamba akan menjadi sehat dan kuat apabila pemiliknya menempuh 3 tindakan. Menjaga kekuatan hati. Kekuatan hati akan terjaga dengan iman dan wirid-wirid ketaatan. Melindunginya dari segala gangguan, bahaya. Perkara yang membahayakan itu adalah dosa, kemaksiatan dan segala bentuk penyimpangan. Mengeluarkan zat-zat perusak yang mengendap di dalam dirinya.
yaitu dengan senantiasa melakukan taubat nasuha dan istighfar untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Sungguh indah perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, setiap hamba pasti membutuhkan waktu-waktu tertentu untuk menyendiri dalam memanjatkan doa, berzikir, sholat, merenung, berintrospeksi diri dan memperbaiki hatinya. Ibnu Taimiyah juga berkata, zikir bagi hati laksana air bagi seekor ikan. Maka apakah yang akan terjadi apabila seekor ikan telah dipisahkan dari dalam air? Ada seseorang yang mengadu kepada Hasan al-Basri, aku mengadukan kepadamu tentang kerasnya hatiku. Maka beliau menasihatinya, lembutkanlah ia dengan berzikir. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa yang menginginkan kejernihan hatinya hendaknya dia lebih mengutamakan Allah daripada menuruti berbagai keinginan hawa nafsunya. Hati yang terkungkung oleh syahwat akan terhalang dari Allah sesuai dengan kadar kebergantungannya kepada syahwat. Hancurnya hati disebabkan perasaan aman dari hukuman Allah dan terbuai oleh kelalaian. Sebaliknya, hati akan menjadi baik dan kuat karena rasa takut kepada Allah dan ketekunan berzikir kepadanya. Langkah selanjutnya, dari keterangan-keterangan di atas, dapatlah kita simpulkan bahwa untuk menjaga hati kita agar tidak keras dan membatu adalah dengan cara beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang harus kita imani, mentauhidkannya, yaitu dengan mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepadanya dan membebaskan diri dari segala bentuk penghambaan kepada selainnya, melaksanakan ketaatan kepadanya dan taat kepada Rasul-Nya, meninggalkan perbuatan dosa, maksiat dan penyimpangan, banyak mengingat Allah ketika berada di keramaian maupun ketika bersendirian, banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa kita, menanamkan perasaan takut kepada Allah dan berusaha untuk senantiasa menghadirkannya dimanapun kita berada, merenungi maksud ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu bermuhasabah, berintrospeksi diri untuk memperbaiki diri dan menjaga diri dari kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu, bergantung kepada Allah dan mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Ya Allah, lunakkanlah hati kami dengan mengingat-Mu dan bersyukur kepadamu.